11月25日から続く大雨の影響により、ジャワ島の西側に位置するスマトラ島では大規模な土砂崩れや洪水が起きています。特にアチェ州、北スマトラ州、西スマトラ州で甚大な被害が報告されています。Sampai saat ini pemerintah Indonesia masih bebal, tidak mau menerima bantuan asing mengenai banjir yang terjadi di Sumatera. Mereka beralasan jika musibah tersebut bisa diatasi secara mandiri. Namun jujur saja, jika melihat kondisi di lapangan, pemerintah telah mengingkari apa yang mereka katakan. Buktinya, korban banjir yang masih selamat banyak yang merasakan kelaparan, dan semua bantuan belum sepenuhnya sampai karena keterbatasannya akses. Hal inilah yang membuat para korban semakin tersiksa, terutama korban yang berada di tempat yang sulit untuk dijangkau. Untungnya, saat ini sudah banyak relawan yang secara sukarela datang ke Sumatera. Bahkan tak hanya relawan dari Indonesia, melainkan relawan dari luar negeri. Mereka tampaknya tak peduli dengan larangan yang sebelumnya dikatakan oleh pemerintah Indonesia. Dan untuk itu, inilah saat relawan dunia ramai-ramai datang ke Sumatera untuk ikut membantu korban banjir yang ada di sana. Sampai saat ini musibah banjir yang ada di Sumatera masih terus berlangsung. Untuk korban meninggalnya juga terus bertambah dan per hari ini sudah menyentuh angka 967 orang. Sementara korban hilang berada di angka 262 orang. Jumlah itu diprediksi akan terus bertambah karena kemungkinan besar masih ada korban yang hilang tapi belum terdeteksi. Hal inilah yang semakin membuat tim relawan kesulitan mencari korbannya. Apalagi jika melihat kondisi di lapangan, yang mana hampir semua daerah terdampak wilayahnya dipenuhi dengan lumpur, campuran dari banjir dan tanah longsor. Proses pencarian korban tampaknya bakal terkendala dengan cuaca ekstrim yang kemungkinan masih melanda wilayah Sumatera. Sejumlah wilayah di Pulau Sumatera diperkirakan mengalami peningkatan curah hujan pada 10 Desember 2025, seiring masuknya puncak musim hujan dan pengaruh dinamika atmosfer regional. Berdasarkan pola cuaca klimatologis BMKG, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat